Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya kepada Ibu dosen beserta mahasiswa lainnya. Kami dari kelompok 8 dengan tema teori biaya akan mempresentasikan sebagai berikut. Membahas mengenai 1. Pengertian biaya. 2. Pembebanan biaya meliputi penelusuran langsung dan penggerak biaya, alokasi biaya. 3. Metode penetapan harga. 4. Penetapan harga jual. Dalam ilmu akuntansi biaya, bahwa pengertian biaya adalah seluruh pengorbanan atas suatu proses produksinya, baik biaya itu sudah terjadi atau akan terjadi dan dinyatakan dengan satuan maupun dengan harga pasar yang berlaku. Namun dalam pendapat lain bahwa istilah biaya adalah sebuah pengeluaran yang dilakukan oleh satu pihak, baik itu perusahaan ataupun individu. Sehingga secara umum konsep biaya digunakan untuk kegiatan perdagangan atau produksi, bahkan harus membayar sejumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau perorangan dengan tujuan membuat produk serta jasa. Dengan demikian nantinya biaya tersebut akan berkaitan dengan biaya harga pokok produksi, biaya perawatan, ataupun biaya lainnya yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan sebagai harga jual produk tersebut. Jenis-jenis biaya. Biaya variabel. Adanya biaya variabel adalah sebuah biaya untuk menentukan besarnya volume kegiatan yang dapat berubah, sehingga ketika volume kegiatan terjadi peningkatan, maka biaya variabel juga akan meningkat. 2. Biaya tetap. Adanya biaya tetap berfungsi untuk mengeluarkan besaran biaya yang tetap maupun stabil. Keberadaan biaya ini juga tidak mempengaruhi oleh adanya jumlah atau aktivitas proses produksi dengan tingkat tertentu. 3. Biaya semi variabel. Jenis biaya semi variabel adalah salah satu bentuk pengeluaran atas jenis biaya tetap maupun biaya variabel, di mana biaya semi ini akan mengalami perubahan jika adanya terjadi perubahan atas volume kegiatan. 4. Biaya tidak langsung. Jenis biaya tidak langsung adalah biaya overhead pabrik, di mana biaya ini dikeluarkan dan mempengaruhi kegiatan proses produksi secara menyeluruh dan bukan tiap satuan produk. 5. Biaya langsung. Pada biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan karena adanya kebutuhan yang bersifat wajib atau harus dipenuhi saat itu juga. Biasanya biaya ini juga dapat diketahui, diklarifikasi dalam produksi atau satuan output. Biaya operasi. Dalam biaya operasi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan atas kegiatan proses operasi atau produksi secara langsung. 7. Biaya perawatan. Untuk biaya perawatan adalah sebuah biaya yang penting untuk menjalankan suatu usaha. Biaya ini berfungsi untuk melakukan perawatan kendaraan, gedung, peralatan, dan sebagainya. 8. Biaya investasi. Dalam biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu usaha, sehingga biaya ini dapat dijadikan sebagai aset, wadah, atau pembelian mesin. 9. Biaya total. Adanya biaya total ini merupakan biaya yang berfungsi untuk memproduksi atau mengeluarkan produk output. Unsur-unsur biaya. 1. Bahan baku langsung atau direct material. Bahan baku langsung adalah bahan yang akan menjadi bagian dari barang hasil produksi. Jadi, biaya bahan baku adalah harga pokok bahan tersebut yang diolah dalam proses produksi. 2. Tenaga kerja langsung atau direct labor. Biaya tenaga kerja langsung adalah semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan sesuai dengan fungsi di mana karyawan ditempatkan atau bekerja pada perusahaan. Misalnya bagian produksi, pemasaran, bagian administrasi, dan bagian umum. 3. Biaya tidak langsung. Factory overhead cost. Biaya tidak langsung adalah biaya gabungan atau joint cost atau biaya-biaya overhead untuk semua satuan output yang diproduksi. Perilaku biaya. Orang perlu memahami perilaku biaya karena perilaku tersebut dapat menjadi informasi yang sangat berguna untuk membantu dalam penganggaran, menunjang usaha perbaikan berkelanjutan, pengembalian keputusan taktis, dan perhitungan harga pokok produk. Perilaku biaya dapat diklarifikasikan sebagai biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel. Pembebanan biaya. Ada dua persoalan dalam pembebanan biaya, yakni keakuratan pembebanan. 1. Pembebanan biaya secara akurat pada objek biaya adalah hal yang sangat penting. Pentingnya keakuratan pembebanan tidaklah didasarkan pada beberapa biaya yang terjadi, namun lebih didasarkan pada konsep relatif yang menyangkut kelogisan metode pembebanan biaya.
Tujuannya adalah untuk mengukur dan membebankan seakurat mungkin biaya sumber daya kepada objek biaya. Artinya bahwa apa yang dibebankan sesuai apa yang dikonsumsi. 2. Ketertelusuran biaya. Hubungan antara biaya dan objek biaya dapat digunakan untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya, baik biaya yang secara langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan objek biaya. Berdasarkan ketertelusurannya, biaya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Mudah ditelusuri berarti biaya-biaya tersebut dapat dibebankan dengan secara seekonomis mungkin. Secara akurat ditelusuri berarti bahwa biaya dibebankan dengan menggunakan hubungan penyebab. Oleh karena itu, dapat ditelusuri adalah kemampuan untuk membebankan biaya secara langsung pada objek biaya dengan cara ekonomis yang memungkinkan dengan sarana hubungan penyebab. Semakin banyak biaya yang dapat ditelusuri, semakin akurat pembebanan biaya yang dilakukan. Kedua, biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Metode penelusuran dan analisis biaya dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan berikut. 1. Penelusuran langsung atau direct tracking merupakan proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berhubungan dengan suatu objek biaya. Penelusuran ini biasanya dilakukan melalui pengamatan secara fisik. Sebagai contoh adalah penelusuran biaya penggunaan roda, suku cadang, dan upah tenaga perakitan dalam menentukan biaya produksi mobil. 2. Penelusuran tidak langsung atau indirect tracking menggunakan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak di sini maksudnya adalah faktor yang menjadi penyebab teramati yang mengukur konsumsi sumber daya oleh objek. Walaupun tidak seakurat penelusuran langsung, namun jika hubungan sebab akibat relatif kuat, maka tingkat keakuratan yang tinggi dapat diharapkan. Alokasi biaya. Biaya tidak langsung tidak dapat ditelusuri ke objek biaya karena tidak ada hubungan penyebab antara biaya dan objek biaya. Pembebanan biaya tidak langsung ke objek biaya disebut alokasi biaya. Karena tidak ada hubungan penyebab antara biaya dan objek biaya, maka pengalokasian biaya tidak langsung didasarkan hubungan dekat atau beberapa asumsi. Misalnya, biaya penerangan untuk 2 produk pisang goreng dan tempe goreng. Untuk melihat hubungan penyebab jelas sulit, maka untuk pengalokasian biaya dilakukan dengan proporsi terhadap penggunaan jam tenaga kerja langsung yang digunakan untuk setiap produk. Pengalokasian biaya tidak langsung yang dilakukan secara acak akan mengurangi keakuratan secara keseluruhan dari pembebanan biaya. Yang terbaik mungkin hanya membebankan biaya tidak langsung yang dapat ditelusuri pada objek biaya. Namun, untuk kepentingan pelaporan eksternal, alokasi biaya tidak langsung pada objek biaya perlu dilakukan. Secara ringkas, hubungan antara ketiga metode penelusuran langsung, penelusuran pendorong atau penggerak, dan alokasi biaya dengan pembebanan pada objek biaya dapat digambarkan sebagai berikut. Metode penelusuran biaya. 1. Simple distribution. Sesuai dengan namanya, teknik ini sangat sederhana, yaitu melakukan distribusi biaya-biaya yang dikeluarkan di pusat biaya penunjang langsung ke berbagai pusat biaya produksi. Distribusi ini dilakukan satu per satu dari masing-masing pusat biaya penunjang. Tujuan distribusi dari suatu unit penunjang tertentu adalah unit-unit produksi yang relevan, yaitu yang secara fungsional diketahui mendapat dukungan dari 15 unit-unit penunjang tertentu tersebut. Kelebihan dari cara ini adalah kesederhanaannya sehingga mudah dilakukan, namun kelemahannya adalah asumsi dukungan fungsional hanya terjadi antara unit penunjang dan unit produksi. 2. Step down method. Untuk mengatasi kelemahan simple distribution tersebut, dikembangkan distribusi anak tangga, step down method. Dalam metode ini dilakukan distribusi biaya unit penunjang lain dan unit produksi. Caranya, distribusi biaya dilakukan secara berturut-turut, dimulai dengan unit penunjang yang biasanya terbesar. Biaya unit penunjang tersebut didistribusikan ke unit-unit lain atau penunjang dan produksi yang relevan. Setelah selesai, dilanjutkan dengan distribusi biaya dari unit penunjang lain yang biasanya nomor 2 terbesar. Proses tersebut dilakukan sampai semua biaya dari unit penunjang habis didistribusikan ke unit produksi. Perlu dicatat bahwa dalam metode ini biaya yang didistribusikan dari unit penunjang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya mengandung 2 elemen biaya yaitu asli.
unit penunjang bersangkutan ditambah biaya yang diterima dari unit penunjang lain. Kelebihan metode ini sudah dilakukan distribusi dari unit penunjang ke unit penunjang lain. 3. Double distribution method. Metode ini pada tahap pertama melakukan distribusi biaya yang dikeluarkan di unit penunjang ke unit penunjang lain dan unit produksi. Hasil sebagian unit penunjang sudah didistribusikan ke unit produksi, akan tetapi sebagian masih berada di unit penunjang, yaitu biaya yang diterima dari unit penunjang lain. Biaya yang masih berada di unit penunjang ini dalam tahap selanjutnya didistribusikan ke unit produksi, sehingga tidak ada lagi biaya tersisa di unit penunjang. Karena metode ini dilakukan 2 kali distribusi biaya, maka metode tersebut dinamakan distribusi ganda atau double distribution method. Metode ini dianggap cukup akurat dan relatif mudah dilaksanakan dan merupakan metode yang terpilih untuk analisis biaya puskesmas maupun rumah sakit di Indonesia. 4. Multiple distribution. Metode ini distribusi biaya dilakukan secara lengkap, yaitu antara sesama unit penunjang ke unit produksi dan antara sesama unit produksi. Tentunya distribusi antara unit tersebut dilakukan kalau memang ada hubungan fungsional keduanya. Jadi dapat dikatakan bahwa multiple distribution pada dasarnya adalah double distribution plus alokasi antar sesama unit produksi. 5. Activity based costing method. Metode ini merupakan metode terbaik dari berbagai metode analisis biaya yang ada, meskipun pelaksanaannya tidak semudah metode yang lain karena belum semua rumah sakit memiliki sistem akuntansi dan keuangan yang terkomputerisasi. Pengertian Activity Based Costing (ABC). Menurut Blocher 2000, Activity Based Costing (ABC) adalah pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan aktivitas. Dasar pemikiran pendekatan penentuan biaya ini adalah bahwa produk atau jasa perusahaan dilakukan oleh aktivitas, dan aktivitas yang dibutuhkan tersebut menggunakan sumber daya yang menyebabkan timbulnya biaya. 2. Menurut Mulyadi 2003, pengertian activity based costing adalah sistem informasi biaya yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan personel perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. Sistem informasi ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta pengurangan biaya dan penentuan secara akurat kos produk atau jasa sebagai tujuan. Menurut Baker 1998, Activity Based Costing (ABC) memiliki 2 elemen mayor, yaitu biaya dan aktivitas. ABC adalah metodologi yang mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas, sumber daya, dan kos objek. Konsep dasar ABC adalah aktivitas mengkonsumsi sumber daya untuk memproduksi output. Saat ini, sistem pelayanan kesehatan mencakup keanekaragaman pelayanan. Kompleksitas sistem pelayanan yang bervariasi dapat dengan mudah dikelola dengan ABC. Pandangan tradisional tentang akuntansi biaya adalah jasa atau produk mengkonsumsi sumber daya. Pandangan ABC tentang akuntansi biaya adalah jasa atau produk mengkonsumsi aktivitas, lalu aktivitas mengkonsumsi sumber daya. Konsep dasar sistem ABC, biaya ada penyebabnya dan penyebab biaya adalah aktivitas. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya akan menempatkan personil perusahaan pada posisi dapat mempengaruhi biaya ABC. Sistem berangkat dari keyakinan dasar bahwa sumber daya menyediakan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas, bukan sekedar menyebabkan timbulnya biaya yang dialokasikan. 2. Penyebab terjadinya biaya, yaitu aktivitas, dapat dikelola. Aktivitas yang menjadi penyebab terjadinya biaya, personil perusahaan dapat mempengaruhi biaya. Pengelolaan terhadap aktivitas memerlukan berbagai informasi tentang aktivitas. Manfaat dan keunggulan Activity Based Costing. Activity Based Costing atau ABC diimplementasikan dalam sejumlah perusahaan. ABC dapat mengelola biaya-biaya dengan lebih baik. ABC menyediakan tidak hanya data biaya yang relatif akurat, tapi juga informasi mengenai asal biaya. Biaya-biaya dipertahankan melalui penghapusan aktivitas tidak bernilai tambah, pembangunan proses, dan outsourcing. Dengan demikian, manajemen dapat mempertahankan bahkan meningkatkan mutu produk atau jasa dengan tetap berfokus pada pengurangan biaya. Tahapan dalam menerapkan Activity Based Costing.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan activity based costing system. Adapun tahapan yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi aktivitas dan kelompok biaya untuk mengimplementasikan ABC. Proses dibagi ke dalam satu proses siklus kegiatan. Proses homogen harus dikelompokkan bersama dan dipisahkan dari aktivitas individu lain. Kategorikan pengeluaran yang terkait dengan setiap aktivitas yang diidentifikasi. Cost driver atau juga disebut sebagai cost driver tahap pertama harus diidentifikasi untuk setiap kategori pengeluaran. 2. Aktivitas dan cost driver tahap pertama. Setelah kegiatan utama ditetapkan, total biaya setiap aktivitas baru bisa dihitung. Pertama, biaya yang terkait dengan masing-masing aktivitas diidentifikasi. Kategorikan pengeluaran yang terkait dengan setiap aktivitas yang diidentifikasi. Cost driver atau juga disebut sebagai cost driver tahap pertama harus diidentifikasi untuk setiap kategori pengeluaran. 3. Cost driver tahap kedua. Aktivitas melacak ke produk yang menggunakan cost driver. Data yang dibutuhkan untuk driver tahap kedua mungkin tidak tersedia untuk mewakili proporsi cost flow yang sesuai dengan produk, misalnya jarak transformasi atau misi jarak tempuh. Bisa sulit dilacak ke produk individual. Dengan tidak adanya data ini, perkiraan jumlah biaya aktivitas yang dikonsumsi setiap produk diperlukan. Contoh soal sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan jawabannya. Contoh soal sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan jawabannya memiliki keterbatasan, yaitu mengabaikan biaya yang tidak dominan. Beberapa biaya produk harus dialokasikan ke departemen dan produk sesuai volume untuk mencari aktivitas pemicu biaya yang sesuai kebijakan perusahaan. Pertanyaan tentang kalkulasi biaya produk tradisional dan konvensional dipergunakan sebagai upaya entitas mempertanggungjawabkan arus kas untuk operasional. Metode ABC berfungsi untuk mengetahui aktivitas operasional yang mengonsumsi sumber daya yang besar sebagai pemicu biaya tertentu. Contoh soal dan jawaban metode ABC. 2 produk terjadi pada CV Staff Accounting yang memproduksi pakaian wanita dan pria. Sistem penentuan biaya berdasarkan pesanan dan proses. Telah dibuatkan kartu penggunaan sumber daya bahan baku, tenaga kerja dan overhead pabrik sebagai berikut. Cara menghitung biaya per unit dan biaya produk metode ABC. Cara menghitung biaya per unit dan biaya produk metode ABC akan mempertimbangkan profitabilitas dan solvabilitas yang dihasilkan, keuntungan produk yang akurat dan dihasilkan ketika perusahaan mengalokasikan keuntungan ditahan berjalan sebagai objek pajak penghasilan badan yang terlaporkan. Biaya per unit adalah pengeluaran perusahaan untuk membuat sebuah produk tertentu. Biaya produk adalah mengeluarkan perusahaan secara simultan per departemen yang mengelola beban operasional. Pemicu aktivitas produksi dijadikan faktor untuk mengetahui tingkat penggunaan kas ketika menjalankan produksi. Contoh perhitungan biaya per unit dan biaya produk dengan menggunakan metode activity based costing dipertimbangkan sebagai alokasi keuangan perusahaan selama kegiatan operasionalnya. Hitunglah biaya per unit untuk kedua produk berdasarkan contoh soal sistem penentukan biaya berdasarkan aktivitas.